Teman-teman, sobat-sobat, di dalam buku ini terdiri dari 12 bab dan saya tertarik membagikan sebagian hal penting untuk teman-teman dan sobat-sobat yang ada di bab 9 dari buku ini. Poin penting pertama adalah cara menghadapi perlawanan dari anak. Jadi, teman-teman, sobat-sobat, poin penting pertama dari bab 9 buku ini adalah cara menghadapi perlawanan dari anak. Nah, teman-teman, sobat-sobat, penulis buku ini mengatakan, ketika Anda membesarkan anak, ingatlah bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Mereka mesti menemukan kekuatan Allah yang akan memampukan mereka untuk hidup dengan benar. Anda bisa mengendalikan anak dengan memelototi mereka, mengancam, memberi janji, hadiah, dan banyak cara lain. Namun, cara mengendalikan yang paling efektif adalah anak itu harus dimotivasi oleh kasihnya kepada Tuhan, tidak hanya oleh kasihnya kepada Anda atau rasa takutnya kepada Anda. Lebih jauh, penulis buku ini bercerita. Seorang ibu menceritakan tentang putranya yang mendapat masalah saat ibu itu berlibur keluar kota. Saya senang dia tidak menceritakan kepada saya tentang hal-hal buruk yang dia lakukan sampai saya pulang dari liburan. Kalau dia lakukan itu, pasti akan mengganggu liburan saya. Dengan membuat pernyataan ini di depan anaknya, sebenarnya si ibu mengatakan bahwa kebahagiaannya tergantung dari tingkah laku si anak. Selanjutnya penulis buku ini mengatakan, sebaiknya Anda, para orang tua, punya alasan yang lebih baik agar anak Anda menuruti permintaan Anda. Jika Anda mengancam semata untuk kebahagiaan Anda sendiri, Anda mengingkari hakikat Anda sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Saat Anda mengajari anak-anak Anda jalan Tuhan, sesungguhnya mereka belajar lebih baik jika melihatnya dalam cara hidup Anda sendiri. Baca dan lihatlah Filipi pasal 4 ayat 5-7. Kedamaian, kenyamanan, penghiburan, dan sukacita bukan kata-kata indah saja. Kata-kata itu seharusnya Anda rasakan setiap hari karena iman Anda kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian, sifat-sifat ini harus terlihat di dalam diri Anda juga ketika anak menentang didikan Anda. Sobat-sobat, teman-teman, itu poin pertama di bab 9 dari buku ini, yakni poin pertama tentang cara menghadapi perlawanan dari anak. Sekarang kita masuki poin kedua tentang batasan menyangkut tanggung jawab anak. Teman-teman, sobat-sobat, tentang batasan menyangkut tanggung jawab anak, penulis buku ini mengatakan, jika batasan ditaati dengan sepatutnya oleh si anak, maka ini menjadi alasan untuk memberikan hak istimewa kepada anak. Hak ini diberikan jika anak memang layak menerimanya dan harus ditarik kembali jika tanggung jawabnya tidak dipenuhi.
Misalnya, dua gadis berumur 14 tahun yang berteman, senang berakhir pekan secara bergantian di rumah masing-masing. Pemberian hak istimewa ini tergantung apakah PR atau pekerjaan rumah atau tugas di rumah diselesaikan atau tidak. Lebih jauh, penulis buku ini mengatakan, jika ada hak istimewa, ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi, maka keputusan harus segera diambil dan secara terus terang. Anak usia berapapun bisa lebih mudah menerima penolakan atau jawaban negatif daripada harus menunggu jawaban yang ditunda-tunda. Jika pandangan orang tua dan anak sudah dipertimbangkan di dalam suatu pengambilan keputusan yang sudah dibuat itu jangan diubah lagi, kecuali jika ada fakta baru. Penulis buku ini menegaskan, ada perbedaan besar antara hak dan hak istimewa. Para remaja cenderung menganggap hak istimewa adalah haknya. Orang tua harus menyampaikan dengan jelas kegiatan apa saja yang termasuk hak istimewa. Hak istimewa bisa didapat atau dicabut meskipun anak menganggap bahwa itu adalah haknya. Sekali lagi, sebelumnya anak harus tahu apa yang bisa diharapkan. Misalnya, si remaja merasa memakai mobil keluarga adalah haknya. Tapi orang tua harus menjelaskan bahwa itu adalah hak istimewa yang bisa diberikan namun juga bisa dicabut. Jam malam juga bisa dianggap sebagai hak istimewa yang bisa dimajukan atau dimundurkan. Uang saku juga harus dianggap sebagai hak istimewa. Jangan memberi hukuman yang tidak bisa dijalankan. Kepastiannya, adanya hukuman lebih penting daripada hakikat hukuman itu sendiri. Ancaman yang tidak diterapkan mendorong timbulnya rasa tidak hormat terhadap orang tua dan pihak berwenang lainnya. Lebih jauh, penulis buku ini bercerita, seorang anak berusia 16 tahun minta diizinkan membawa mobil ke toko yang berjarak beberapa blok dari rumahnya. Ayahnya setuju dengan syarat si anak harus segera pulang. 1 jam kemudian si anak pulang dan menjelaskan bahwa ia bertemu beberapa temannya dan mereka ngobrol agak lama. Dalam kasus ini, sudah ada batasan yang diberikan sehubungan dengan izin menggunakan mobil dan ternyata si anak tidak bisa memegang janjinya untuk menaati batasan itu. Alhasil, si anak tidak boleh memakai mobil selama 1 minggu. Penulis lebih lanjut mengatakan, sama halnya, anak yang tidak hati-hati mengendarai mobil seharusnya mendapat pengawasan dari orang tuanya. Si anak mungkin tidak suka diawasi, tapi ia memang seharusnya tidak diizinkan mengendarai mobil sendiri sampai ia membuktikan bahwa dia sudah lebih bertanggung jawab di belakang kemudi. Ini adalah batasan yang harus diterapkan untuk keselamatan dirinya dan orang lain. Meskipun anak merengek-rengek, orang tua tidak boleh menarik cinta kasihnya yang diwujudkan dalam tindakan untuk menjamin keselamatan sang anak. Dalam hal ini, nyawa anak itu sendiri dan nyawa orang lain dipertaruhkan. Teman-teman, sobat-sobat, yang barusan saya bacakan untuk kita adalah poin kedua tentang batasan menyangkut tanggung jawab anak. Poin pertama tadi tentang cara menghadapi perlawanan dari anak. Dan poin ketiga yang menurut saya penting dari bab 9 buku ini adalah tentang persoalan anak pergi ke gereja. Teman-teman, sobat-sobat, persoalan anak pergi ke gereja, penulis buku ini mempertanyakan kepada orang tua, bagaimana jika tidak mau pergi ke gereja? Masalah pertama adalah keyakinan Anda sendiri. Apakah Anda sendiri yakin akan nilai gereja? Apakah Anda percaya
bahwa mendidik anak Anda di bawah pengaruh gereja setempat adalah hal yang positif dan membangun. Jika Anda yakin akan hal ini, Anda harus melakukan apa saja yang perlu agar ia pergi ke gereja baik pada umur 8 maupun 18. Tentu saja akan bijaksana jika Anda sebagai orang tua mencari tahu kenapa anak Anda tidak mau ke gereja. Mungkin dengan melihat cara hidup Anda, ia berpikir berbakti di gereja sia-sia saja. Barangkali Anda dapat memberi dia petunjuk praktis bagaimana mendapatkan lebih banyak manfaat dari kehadiran di gereja. Anda harus mengakui bahwa Anda sendiri tidak selalu mendapatkan apa-apa dari kebaktian di gereja. Tapi Anda yakin seseorang bisa mendapat kekuatan dan kepastian serta membangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan jika ia terlihat aktif dalam gereja setempat. Teman-teman, sobat-sobat, penulis buku ini menegaskan, di bawah ini beberapa ayat firman Tuhan yang bisa diacu dalam pembahasan ini. Kalau kemampuan membaca dan memahami anak Anda cukup tinggi, mintalah ia untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan itu dan menjelaskan kepada Anda apa artinya ayat-ayat itu. Kemudian bantu ia menentukan bagaimana menerapkan ayat-ayat tersebut dalam hidupnya sendiri. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Dan di Efesus 6 ayat 1 berkata, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Kolose 3 ayat 20 berbunyi, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sobat-sobat, teman-teman, yang barusan saya sampaikan adalah poin ketiga tentang persoalan anak pergi ke gereja. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan poin kedua, batasan menyangkut tanggung jawab anak. Dan sebelumnya lagi, poin pertama, cara menghadapi perlawanan dari anak. Itulah beberapa poin penting dari bab 9 buku ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Anda sebagai orang tua dari anak-anak.